Bismillah, alhamdulillah. Ayo para murid, para santri cari hiburan. Nah, ini jam 11.30 atau setengah 12 waktu Indonesia Barat. Sudah banyak video yang sudah dibagi oleh guru. Sekarang melalui video ini kita refresh sejenak untuk penyejuk biar tidak stres. Para murid, para santri, pada video ini guru memberi judul Berguru dan Hadiah. Ceritanya bagus ini. Para murid, para santri, ini ada cerita yang unik antara murid dan guru. Muridnya tawadhu pada gurunya, gurunya orang yang sangat alim dan khusyuk. Gurunya pun sering didatangi tamu atau murid-muridnya suka minta petunjuk, minta nasihat. Si murid tahu kemampuan guru, ya. Bahkan yang masih diingat guru itu tentang petunjuk. Biasanya guru-guru kita menyebutnya itu dengan sholat hajat atau sholat istikharah, ya, atau istikharah. Karena sholat istikharah adalah sholat sunat untuk mencari petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pilihannya tepat dan benar. Si murid ini sangat sering menyaksikan tatkala si guru ini sangat tepat kalau memberi petunjuk, memberi solusi kepada tamunya, sehingga si murid meyakini gurunya begitu hebat tatkala sholat istikharah itu tepat dan benar. Tapi di situ ada catatan yang sempat sedikit problem antara murid dan guru, karena muridnya pun juga sudah dewasa, gurunya pun sudah tua. Pada waktu itu ada tamu, karena si murid melihat juga menyaksikan tamu ini juga sangat dekat hubungannya dengan si guru. Si tamu ini sudah menginjak dewasa, mau memilih jodoh yang tepat. Di situ ada pilihan dua. Sehingga tamu ini karena percaya dan yakin kepada si guru, sehingga si tamu ini mohon petunjuk dari sang guru ini. Yang guru tolong agar mendapat jodoh yang tepat, yang cocok. Apa jawabannya? Tolong diberi nasihat, tolong diberi masukan, kira-kira yang A atau yang B. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi. Dan pada waktu itu, waktunya pun juga tepat di malam, waktunya juga sepi. Sehingga si guru ini masuk ke ruangan tamu, dia sholat istikharah kelihatannya. Setelah itu keluarlah dari tempat ibadah, memberilah jawaban kepada si tamu. Wahai si fulan, jodohmu yang cocok itu ini. Oh ya, terima kasih Pak Guru. Nah, akhirnya tidak lama si tamu pulang. Sebagai si murid bertanya, kok cepat petunjuknya dari Tuhan? Sehingga si murid bertanya, wahai sang guru, ini kan tentang pernikahan, tentang perjodohan. Ini kan tentang adu kelamin, Pak Guru. Saya bertanya begitu muridnya. Loh, apa hubungannya, Pak Guru? Orang mau nikah, ini mau adu kelamin. Kok minta petunjuk sama Tuhan? Ini loh gimana? Subhanallah. Perilaku bangsa Indonesia coba ya.
urusan kelamin cari petunjuk sama Tuhan. Subhanallah. Gila bangsamu. Lah, si murid ini juga dewasa cerdas. Pak Guru nurut saya ya, kalau tentang kelamin itu ndak usah disangkut pautkan tentang Tuhan istikharah. Itu seharusnya dicoba dulu guru, kalau sudah enak lah itu baru cocok. Gurunya itu marah, murid kurang ajar. Subhan, coba maksudnya gini para murid, para santri. Otak di Indonesia itu begitu bebal. Adu kelamin itu ngadu sama Tuhan. Pak Tuhan beri petunjuk. Kelamin mana yang cocok? Subhanallah. Lah orang-orang itu beredar jutaan di negara Republik Indonesia. Lah negara mau maju gimana? Subhanallah. Nah, dari cerita itu berlanjut para murid, para santri. Akhirnya adalah dapat undangan si guru ini. Wahai guru, Anda sebagai seorang spiritual, Anda praktisi, Anda sebagai orang pemimpin agama di tempat ini. Coba ini diuji ya, ini guru diuji. Kalau guru memang titis atau tepat, guru nanti akan saya beri hadiah mobil yang mewah. Tapi tolong diambil di kota Surabaya. Itu nanti di tempat gedung yang tinggi. Guru karena sudah tua boleh membawa muridnya sebagai pembantu untuk mengantar kalau nanti ujiannya lulus di sana. Nah, ini peristiwa unik juga ini. Setelah undangan disampaikan, mencarilah hari yang tepat, sehingga pas ketepatan itu yang diajak guru untuk menyelesaikan tugas itu karena ada pilihan diuji kemampuan guru saya yang diajak. Pergilah saya ke Surabaya dengan alamat yang sudah ditentukan. Akhirnya ketemu. Ada di situ ada hotel yang sangat tinggi. Sehingga karena guru ini pun juga jarang keluar, namanya kuper ya, kurang pergaulan, enggak tahu informasi, enggak tahu kesana. Sukanya ibadah aja. Akhirnya dengan pengalaman saya pun sedikit banyak tahu tentang Surabaya. Sehingga persislah apa yang saya tuju. Akhirnya masuklah di situ, ditemui Satpam, dan saya pun bertanya karena tidak tahu apa yang dimaksud dari undangan itu. Tapi alamatnya sudah tepat. Sehingga diberilah saran dari Satpam atau pihak keamanan. Oh iya Pak, sudah benar alamat yang dituju. Ini di lantai yang ke-60 sana, kok sangat tinggi. Sebagai orang awam yang tidak tahu kota besar, tidak tahu gedung yang tinggi, gambaran kita itu nanti kan naik pakai tangga. Akhirnya begitu mau naik tangga, ditahan oleh Satpam. Bapak jangan naik tangga, itu nanti kelamaan. Tolong itu masuk di ruangan yang kotak itu. Itu nanti ada tombolnya. Itu tinggal tombol, keluar angkanya, nanti nyampe di sana. Nah, itu peristiwa terjadi antara si murid dan guru. Alhamdulillah si muridnya saya. Akhirnya saya di depan pintu yang kotak. Di era sekarang manusia nyebutnya itu pintu live. Nah, karena enggak tahu, enggak ngerti, belum pernah. Di situ ada angka yang harus ditombol. Karena kita pun juga tidak paham, sehingga dengan insting atau naluri kita tombol. Di situ ada kata, ada tulisan itu. Setelah saya tombol angka 60, di situ disuruh milih yes atau no. Nah, itu. Yang jadi repot, saya sebagai murid belum pernah melakukan sholat istikharah. Yang saya khawatirkan petunjuk di pikiran saya nanti tidak tepat atau bereset. Selaku murid paham karena si guru ini
sering meditasi, sering sholat istikharah. Pak Yai, tolong jenengan mawon, tolong Anda yang lebih mengerti tentang petunjuk. Karena ini bahasa asing, saya tidak tahu, khawatir salah. Tapi kalau saya membaca, ini ada tulisan no dan yes. Tolong Pak Yai, mohon petunjuk ya. Ya, dia diam sebentar. Dia bilang, ini loh nak, tolong yang ditombol. Ini yes loh Yai, yang ini no. Udah yang ini. Ya, begitu saya tombol, keluar. Pas yes saya tombol. Ya. Terbukalah pintu, saya masuk berdua. Di situ sama. Ada tulisan seperti itu lagi. Akhirnya si guru memberi nasihat juga. Kelihatannya dia mulai ragu. Kelihatannya seperti yang tadi. Yang mana Yai? Ya seperti yang tadi itu. Karena guru ini tidak ngerti. Yes tulisannya tidak ngerti. Tahunya kan huruf Arab dia. Tidak ngerti itu karena di hotel. Akhirnya saya tombol yes. Alhamdulillah. Nyampe lah. Sampai ke atas. Tidak ngerti kalau lift itu berjalan ke atas. Sama setelah di atas, mau keluar sama, ada tulisan seperti itu. Guru tambah ragu lagi. Ini kira-kira yang mana yang ditombol? Akhirnya, si murid, saya bertanya, Yai, sudah 2 kali ini yes loh Yai. Ini kalau keliru nanti masalah. Akhirnya, sudahlah kita pasrah kepada Allah. Kita tombol aja di situ sama. Iya, alhamdulillah. Persis di lantai 6 saya tombol yes. Pintu terbuka. Alhamdulillah sesuai apa yang kita gambarkan dan apa yang kita inginkan. Persis di lantai yang ke-60 ada satu ruangan khusus, ada menu makanan dan disambutlah ada 2 orang, yang satu wanita cantik dan yang satu orang yang undang guru tadi. Dipeluklah guru, saya disalami alhamdulillah, cipika-cipiki berbagi bagus. Akhirnya sesuai komitmen, yang undang tadi menyampaikan, Pak Yai, karena saya ingin menguji kemampuan tentang petunjuk yang sering didapat Pak Yai, itu kami sediakan 2 menu makanan. Kalau menu makanan itu nanti pilihan yang tepat, kalau dimakan itu nyaman, tidak menjadikan sakit atau menjadikan kenyang, nyaman, menjadi berkah, Pak Yai tak kasih mobil sesuai perjanjian. Ya guru sangat bangga karena Pak sudah melalui dari perjalanan lift tadi. Saya selaku murid pun juga bertanya, waduh ujian apa lagi ini? Udahlah akhirnya dituntun diantar ke meja yang sangat bagus, namanya hotel ya. Di situ ada makanan para murid, para santri, sangat mewah, namanya hotel berbintang, barangkali bintang 5 mungkin di era sekarang. Lantas dari meja itu disuguhkanlah dari makanan 2. Bagi yang memberi undangan, memberi pertanyaan lagi, memperjelas. Pak Yai, kalau tepat pilihan Anda menu makanan ini, ya, kalau dimakan enak dan nyaman, itu nanti mobil ini dibawa sama si muridnya. Surat-suratnya sudah disediakan semua itu. Alhamdulillah, si Yai namanya orang sudah agak sepuh, agak tua ya. Nji Pak, nji sewantun. Akhirnya duduklah di meja. Di situ hanya 4 saksinya, saya dengan guru saya, dengan wanita si cantik dan si pengundang tadi. Sudah Pak Yai, tolong itu dipilih. Ini petunjuknya cuma 2, kanan atau kiri, A atau B. Akhirnya si pengundang tadi sama. Sejak awal tanpa sadar kita dididik melalui tulisan yes dan no. Akhirnya di situ ada piring yang isinya menu makanan sangat bagus, yang satu ditulis no, yang satu ditulis yes. Akhirnya disampaikanlah yang terakhir kalimat,
tolong Pak Yai, ini ada 2 menu, tolong dipilih. Ini saya tulis huruf seperti ini, yang satu seperti ini, saya akan masuk ke ruangan. Kalau tepat mobil itu di bawah, surat-surat sudah lengkap. Akhirnya wanita dan si bos tadi sudah keluar tertentu. Tidak tahu, mungkin barangkali mengamati dari CCTV ya. Sebagai orang awam dari orang desa, si Yai pun juga orang desa, tidak pernah keluar, saya pun juga begitu. Akhirnya bingung. Ini kalau ada pilihan, kalau salah, kita tidak dapat mobil. Kalau pilihan kita salah, kita pun juga malu. Karena apa? Ini ujian, ya. Ngukur kredibilitas selama ini apa yang didapat. Akhirnya si guru ini pun juga bingung. Tanya kepada si murid, Pak. Si murid, ini gimana? Ini kok cuman makanan aja, masa kita mau istikharah? Jadi gitu coba. Akhirnya si Yai ini bingung, mau ndak mau terpaksa istikharah di hotel itu. Di siang bolong istikharah, karena takut salah untuk memilih ini. Kalau salah coba malunya gimana? Terus Zong gagal, nggak dapat mobil, terpaksa lah dia sholat. Gini aja Pak, ini yang tepat istikharah aja ya. Dalam. Karena si Yai ini wudhu dan menyelesaikan kewajiban, dia istikharah minta petunjuk. Menu makanan ini yang A atau yang B, yang nomor 1 atau yang 2, yang yes atau yang no. Akhirnya setelah istikharah dia duduk lagi mendekati saya, mendekati si murid. Apa jawaban si guru saya? Ini ya apa? Ini tidak dapat petunjuk. Kan konyol. Tidak dapat petunjuk nak jarene. Lah terus gimana? Ini nanti kalau gagal kita malu tidak dapat mobil. Akhirnya si murid diberi beban saya selaku murid karena kedekatannya. Hei si murid, menurut kamu enaknya gimana? Lah ini masalah juga, coba nanti. Karena saya si murid pun juga belum pernah melakukan sholat istikharah, tapi saya orang sedikit banyak bisa membaca tulisan. Akhirnya saya hanya menyampaikan, gini loh Yai, kan sejak seperti tadi, kalau kita tombol ini nyatanya diijabahi Tuhan, diijabahi Allah. Lah ini tinggal 2, ini finalnya di sini. Menu A ini no, yang menu 2 ini yes. Nah ini kata si bos tadi apa ya? Kalau pilihanmu benar, ini kalau dimakan itu pasti enak gitu. Wah ini repot ya. Terus saya juga berpikir ini kalau salah gimana? Akhirnya si Yai ini bingung. Akhirnya saya pun juga bingung. Guru saya aja juga bingung. Akhirnya terus gimana enaknya Yai? Gini aja. Karena ini no dan ini yes. Ini menurut pengalaman. Coba pilih yang kedua yang yes. Sebagai murid meyakinkan, ini gimana kalau nanti salah guru? Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa betul guru ini yakin? Hakul yakin, ini pasti enak ini. Sudah pasti guru dah. Akhirnya di situ yang satu digeser saya, yang satu saya geser, saya ambil, dimakanlah sih oleh guru saya yang yes itu. Apa masalah yang terjadi tatkala dari kebimbangan seperti itu? Menu yang tulisannya yes dimakan oleh guru, sedikit dikencangi. Kelihatannya gagal kalau dilihat mimiknya ini kok sambil foto. Dicoba lagi, barangkali kurang cocok. Ditelan sampai 2 sendok. Dia pedesan. Wah, saya selepaku murid nyoba juga pedes. Lah artinya kalau diamati atau dianalisa dari perintah atau nasihat si bos tadi, kalau dimakan enak itu nanti dapat hadiah. Tapi faktanya ini pedas, artinya jelas tidak enak, merusak pencernaan. Akhirnya apa? Si bos datang karena sudah selesai, ditanya, bagaimana Pak Yai? Pak Yai pilih yang mana? Pilih yang
B karena ini yes. Tapi menurut Anda ini pedas, coba yang satu dicicipi. Yang satu dicicipi itu ternyata lezat dan nikmat. Artinya apa? Pilihan ini gagal. Akhirnya apa? Sesuai komitmen, si bos kan bilang, karena pilihan Pak Yai ini gagal, mohon maaf, mobil tidak boleh dibawa pulang dan surat-surat pun juga tidak boleh. Karena bentuk terima kasih saya kepada beliau, kepada Anda panjenengan, diberilah uang tidak banyak waktu itu, kurang lebih 6 juta. Dikasih. Ini sebagai saku untuk pulang dan terima kasih atas kesempatan untuk uji kapasitas panjenengan. Nah, akhirnya si bos sudah masuk lagi karena dia bos masuk ke ruangan, sudah pintunya panjenengan sama si murid tahu nanti keluarnya di situ. Sebelum angkat meja dari meja, sebelum pulang, sebelum masuk ke lift, si murid saya bertanya kepada guru, Pak Yai, mengapa panjenengan kok bisa gagal? Padahal tinggal memilih A dan B. Apa jawaban Yai? Gini loh nak, selama bertahun-tahun kemarin kurang lebih 2 tahun, saya kan tidak bisa nulis bahasa Inggris, bahasa umum. Ngerti saya ini kan bahasa Arab. Tapi karena Anda selaku murid tadi bilangnya apa? Yang satu ini no, yang kedua ini yes. Lah kemarin malam saya diberi video sama istri yang muda, itu kalau saya dengarkan yes itu enak, makanya saya nyuruh kamu milih yang yes. Kenapa? Kemarin dari istri muda itu kalau memberi saya video itu yes itu pasti enak, yes yes gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.